Kalau apa namanya kena desingan angin atau apa gitu bisa disampaikan ke saya. Oke, baik kakak-kakak hebat, mohon izin kita mulai di pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kemurahan, diberi kesempatan untuk bertatap maya kembali di pertemuan ke-4 atau ke-5 ya hari ini ya. Ya. Jadi tanpa terasa nih Ke-5 Kak. betul, pertemuan ke-5 kita gitu. Tanpa terasa kita sudah 5 kali tatap maya ini kan. Ya, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak yang luar biasa, izinkan saya untuk menyapa semuanya. Boleh dong saya diberikan emotikon, terserah bebas dengan kakak-kakak ingin memberikan emotikon apa untuk hari ini. Silakan 1, 2, 3 bebas. Yang jempol. Oke, ada yang ngasih hati, ada yang ngasih trompet. Kak Sum ngasih apa ke saya? Oh, jempol. Oke, Kak Jovan. Oke, hati. Iya. Kak Herman juga terkoneksi walaupun kakak-kakak di sini ada yang off cam. Kak Rois juga sama lancar ya Kak Rois untuk pemberkasannya. Baik kakak-kakak hebat, sebelum aktivitas hari ini kita mulai, mohon izin untuk silakan satu peserta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo. Ayo. Kak Johan Tovani, monggo, atau Kak Yeni, atau Kak Agung, monggo, ayo. Saya Kak ya yang mimpin ya Kak. Boleh, Yeni silakan Kak Yeni pimpin doa. Oke. Izin kakak-kakak semua, sebelum kegiatan ini kita laksanakan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan ke Bu Dini. Monggo Bu Dini. Terima kasih Kak Yeni. Semoga apa yang sudah didoakan oleh melalui Kak Yeni diaminkan dan diijabah dan memberikan manfaat untuk diri kita, lingkungan di sekitar kita maupun karir kita nanti ke depannya. Oke, baik. Ice breaking. Senang saya kalau udah mulai ice breaking. Izinkan saya membagikan. Nah, ini ice breakingnya. Walaupun cukup ngantuk, saya harap nggak jadi ngantuk ya. Ada sebuah lagu. Nanti yang akan digerakkan adalah tangannya kakak-kakak. Nah, ini ada aturannya, rules-nya ya. Clap itu tepuk tangan, kemudian ada aba-abanya dengan kedua tangan dikepalkan di atas mejanya kakak-kakak mungkin bisa, atau berada di area mana kakak-kakak bisa. Kemudian membuka telapak tangan, ada satu tangan kanan dan satu tangan kiri. Ikuti lagunya. Mungkin Kak Yeni pernah dengar ini ya. Ada lagu ini. Ada gambarnya. Ini gambarnya nih Kak.
Sudah cukup senamnya ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi tangannya sudah digerakkan. Secara tidak langsung kakak-kakak sudah ada stretchingnya di sini ya. Ada aktivitas geraknya, tidak hanya duduk di depan layar monitor handphone ataupun laptopnya kakak. Oke, baik kakak-kakak hebat. Izin untuk menanyakan, kesiapan kakak-kakak hari ini berada di level berapa sih? Angka 1 sampai angka 10 silahkan ketikkan di room chat. Yuk, 1, 2, 3, silahkan. Ketikkan di room chat. Angka 1 sampai 10, kakak-kakak berada di level berapa? Kak Muin 6, Kak Herman 7, Kak Johan Tovani 7, oke, Kak Agung 8. Dan lagi? Kak Yeni 8, Kak Dimas 8. Next. Kak Sum 7. Oke deh, boleh dong saya minta satu, Kak Wahyu 7, oke. Satu orang levelnya nih rata-rata di 8, 7, 8, 8. Nah, saya ingin tanya deh, Kak Dimas ada di 8, Kak Yeni di 8, Kak Agung di 8. Kak Agung, boleh open mic? Apa yang membuat Ya. Kak Agung hari ini semangatnya, kesiapannya itu ada di 8? Silakan sampaikan. Oke, terima kasih Kak Dini. Meskipun berbarengan dengan kegiatan yang lain, tapi tetap semangatnya tetap ada Kak Dini. Oke. Makanya saya ditulis angka 8. Oke, Ya, terima mantap kasih. luar biasa. Senang saya. Coba dong kasihkan jempolnya untuk Kak Agung. Walaupun agendanya padat hari ini, apalagi weekend gitu ya, tetap itu ada semangatnya. Semoga semangatnya Kak Agung hari ini bisa menular kepada kakak-kakak lainnya di kelas Sidoarjo 6. Oke, lanjut. Izin saya share screen ya Kak. Ada apa sih kita hari ini? Tunggu, masih proses ini. Ya. Sudah terlihat ya, Kak? PPT saya? Tolong berikan jempolnya. Oh iya, sudah ada yang bersuara. Oke, baik. Kakak-kakak hebat, kita berada di tatap maya yang kelima, yaitu dikuatkan pemahaman yang kedua, ada modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kenapa kok modul 1.1 kita 3 kali pertemuan atau 3 kali tatap maya? Karena memang roh dari pertama di pendidikan PKG ini berada di pembukaan pertama di modul 1.1. Bagaimana sih kita berefleksi melihat kepada diri kita sendiri selama yang kita jalani sejauh ini, paradigma saya sebagai guru PJOK itu seperti apa? Gitu. Jadi kuatkan pemahaman untuk modul 1.1 kita ada 3 kali pertemuan. Tidak, sedangkan untuk modul sebelumnya kita 1 kali. Oke. Izin menyampaikan kesepakatan kelas bahwa tetap kakak-kakak yang tidak berhalangan untuk bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ini. Kemudian raise hand sebelum bertanya, serta gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Ini masih sama ya Kak untuk kesepakatan kelasnya? Oke. Sebenarnya hari ini kita ngapain aja sih ya? Mohon izin kakak-kakak, pertemuan kita hari ini itu hanya 1 JP Kak, atau 45 menit. Ya. Nah, di 45 menit ke depan kita akan mengupas. Tujuan dari pertemuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi atau reflektif maksud saya.
Kemudian capaian akhir dari pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, kemarin sudah sempat saya sampaikan aktivitas rutin dengan aktivitas reflektif ya. Mungkin kakak-kakak masih ingat. Gitu. Lanjut. Nah, capaian pembelajaran khusus dari modul 1.1 adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melaksanakan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, kemarin ada frameworknya Gibbs dan Borton. Serta ada macam-macam jenis refleksi. Ada yang 6 topik, kemudian ada yang 4C, 4F, papan cerita, dan sebagainya. Itu ada di modul 1.1 kemarin, Kak. Adapun tujuan dari sesi kita hari ini 45 menit ke depan adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Agendanya kita hari ini 2, Kak. Yang pertama menganalisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil refleksi. Gitu. Oke, baik Kak, pesan kuncinya ini Kak. Dari modul 1.1 ini pesan kuncinya adalah perbaikan diri yang berkelanjutan, menerapkan framework Gibbs maupun Borton melalui analisis tulisan refleksi. Jadi kita berefleksi kembali nih, selama ini kemarin kita atau saya gitu, bagaimana ya saya berkaca menuliskan refleksinya saya gitu. Jadi seakan-akan gambarannya gini, melihat CCTV. CCTV kan kemarin sudah kita lakukan, terekam di CCTV. Hari ini kita lihat rekamannya kita dari CCTV tersebut. Kita analisis. Begitu. Oke? Aman? Kakak-kakak berikan jempolnya boleh? Iya. Oke, mantap. Saya lanjutkan ini, Kak. Nah, mari kita menganalisis tulisan refleksi kita, Kak. Nah, untuk analisis refleksi ini, mohon izin untuk saya sharekan terlebih dahulu link yang akan kakak-kakak isi. Nah, sebentar. Saya kirimkan di room chat ya, Kak. Nah, analisis refleksinya, kakak-kakak akan menjawab 6 pertanyaan pemandu, Kak. Nah, sudah bisa diakses mungkin untuk pertanyaan link yang saya bagikan? Sebentar. Oke, sudah ada yang ngasih jempol. Nah, ini sudah ada Kak Wahyu yang sudah bergabung. Ini Kak Wahyu. Monggo kakak-kakak yang lainnya. Di sini sudah ada pertanyaannya di setiap slide. Di bawah pertanyaan itu adalah papan kakak-kakak untuk menjawab. Gitu ya, ada 6. Ada 6 ini Kak. Ada 6 pertanyaan pemandu. Yang pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga terakhir kemarin, pertemuan kemarin di modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi, apa saja yang saya tulis. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya. Assalamualaikum, Ibu. Maaf, terlambat. Oke, aman Kak Mus. Selamat bergabung. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya
menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Pasti ada tuh ketika membuat refleksi, tulisan refleksi kita ada tantangannya mungkin. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Sebenarnya kan di setiap akhir modul untuk refleksi itu ada rubriknya ya Kak ya. Ketika kakak-kakak buka LMS, itu ada rubrik penilaiannya dari refleksi. Dan yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya. Jadi kembali lagi kakak-kakak sendiri. Refleksi, direfleksikan lagi gitu. Ya. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah apa saja yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Oke, kakak-kakak, 6 ini silakan kakak-kakak bisa mengisikan di link yang sudah saya bagikan. Sesuai dengan papan yang sudah saya berikan namanya masing-masing. Silahkan, kurang lebih 15 menit paling lama ya Kak, cukup nggak? Kalau cukup untuk menjawab 6 pertanyaan 15 menit cukup? Berikan jempolnya kalau cukup. Aduh, kayaknya lagi fokus ini, mulai pada ngisi ya. Oke, silakan Kak, saya jaga room ini di sini. 15 menit ya Kak, untuk mengisi refleksi dengan menjawab 6 pertanyaan ini. Silahkan. Kak Yevi aman ya depan laptop? Udin, Ya, mohon maaf bertanya. sebentar. Ini siapa ini Kak Herman atau Kak Yevi? Ya, saya baru masuk. Oke, Kak Yevi sudah Soalnya bisa saya mengakses di HP. linknya?
bisa kirim ke grup chat lagi, Kak Oke, Dini. baik. Tunggu Soalnya sebentar. saya ingat tadi di Saya HP. kirimkan ulang. Silahkan. Sudah Kak Yevi? Aman? Bisa diakses? Aman, aman. Oke. Kak Herman, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Terima kasih Budin. Ini kan mohon maaf saya kan menggunakan HP. Saya mau menjawab di format yang sudah Bu Dini siapkan, tapi kok nggak bisa ya? Iya, rata-rata kalau di handphone ada yang nggak bisa. Karena ini Google Slide. Ya, paling Iya, proper iya. itu paling aman di depan laptop. Nggak apa-apa, Kak Herman. Nanti bisa tetap open mic. Oke. Oh iya, iya. Terima kasih Budin. Siap. Kak Harman juga siap nanti open mic, bisa. Tenang saja. Atau bisa gini, Kak Harman jika memang terkendala karena menggunakan device handphone, bisa aktifkan di chat room. Ketik aja di chat room. Nggak apa-apa, boleh. Itu terrecord tetap. Oke? Oke, siap Budin. Terima kasih. Ya. Silahkan Kak Yeni, nggak apa-apa. Tulis dimanfaatkan, maksimalkan fitur chat room ya. Jika memang terkendala untuk mengakses link yang saya bagikan. Aman Kak, masih 9 menit Kak. 6 pertanyaan cukup panjang, cukup banyak ini. Oke, baik Kak Rois. Bentar, saya share screen. Nah, ini pertanyaannya Kak. Terlihat jelas ya Kak untuk pertanyaannya? Bagi yang mau nulis di kolom chat.
Oke, Kak. Kak Muin sudah mulai menjawab. Kak, Kak Wahyu juga sudah. Kak Yevi on proses, lanjutkan. Kak Johar juga masih. Silahkan dilanjutkan. Kak Sum, sama. Lanjut Kak Sum. Kak Dimas, wah sudah sampai poin ketiga ini. Oke. Oke, sudah ada yang hampir selesai ini Kak. Tenang Kak, 2 menit lagi Kak.
Yeni juga sudah mulai menuliskan di fitur chat. Boleh maksimalkan, Kak. Maksimalkan fitur chat, silahkan. Bu Dini. Iya, Kak Agung, gimana? Mohon izin Bu Dini, ini mau perjalanan Bu Dini. Tapi tetap kok, tetap bisa mendengarkan. Nempel ya? Ya. Oke, Ya, nempel. aman. Terima kasih sudah konfirmasi Kak Agung. Kak Harman juga? Oke. Terima kasih Bu Dini. Ya. Oke, kakak-kakak hebat. Waktunya untuk mengakhiri, menuliskan di link yang sudah saya bagikan. Nah. Tadi sudah dibuat. Nah, sekarang saatnya kita berbagi nih kan. Silahkan, boleh deh sampaikan. Bagaimana sih kakak-kakak ketika menuliskan refleksi? Menjawab dari 6 pertanyaan tadi, boleh nggak saya tanya? Mengapa kita sebagai guru itu harus berefleksi? Bisa ketikkan di room chat, bisa open mic langsung boleh kok, sangat diperbolehkan. Kenapa kita, atau mengapa deh, bukan kenapa, mengapa kita harus berefleksi tuh jadi guru? Kak Mus, untuk bahan evaluasi, oh Pak Kak Reis nih, untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Oke, baik. Kemudian pentingnya apa sih dari refleksi itu? Kalau kita mengapa kok harus refleksi untuk seperti itu tadi. Pentingnya refleksi, kata Kak Yevi sebagai evaluasi pembelajaran. Kalau sudah dievaluasi, evaluasi refleksi itu udah gandeng ya, yang tidak mungkin terpisahkan. Direfleksi, dievaluasi, berarti tingkat keberhasilan pembelajaran yang kita lakukan. Oke, ada pendapat lain silahkan. Kak Rois nih. Oke, pentingnya refleksi sebagai evaluasi sehingga mampu meningkatkan kompetensi pembelajaran. Betul. Mantap Kak Yeni. Saya gabung ya dari pendapatnya kakak-kakak tadi bahwa mengapa kita harus berefleksi, karena refleksi itu penting. Ibarat kata kita sebagai guru mau ketemu dengan orang kan berdandan, berkaca dulu, bertujuan sebagai bahan untuk evaluasi. Betul, dievaluasi dulu, lihat cermin gitu kan, refleksi, sudahkah saya rapi gitu kan, ataukah mungkin saya sebagai perempuan misal gincu saya atau bibir saya itu lipstiknya berantakan atau tidak, alisnya saya itu panjang sebelah atau tidak, kan dilihat dari situ. Dievaluasi, berkaca, itu refleksi. Sehingga ketika kita berefleksi itu penting. Alasannya terlepas dari mengevaluasi diri maupun apa yang sudah dilakukan oleh kita, bahwa berefleksi juga punya tujuan. Oh, ternyata diperbaiki alisnya saya. Tadi terlalu panjang, satu. Ternyata saya pakai lipstik itu berantakan, saya rapikan. Sehingga ketika bertemu lagi, itu sudah ada perbaikan dari pertemuan sebelumnya. Oke, baik deh.
Itu 2 pertanyaan pemantik sebelum kakak-kakak kita berbagi nih hasil refleksinya kakak-kakak ketika menjawab pertanyaan itu tadi. Boleh mau kakak menunjuk diri sendiri, atau saya gunakan cara yang lain. Ada wheels of name lagi tuh kayak arisan. Silahkan. Kak Herman, tadi sempat kesulitan kayaknya mau mengakses gitu kan. Apakah bisa open mic, Kak Herman, aman di depan device? Bisa berbagi, Kak Herman? Ini masih mengetik menjawab, Budin. Nggak apa-apa, yang sudah ada dulu, nggak apa-apa. Silahkan, Kak Herman. Jadi saya izin tampilkan pertanyaannya ya. Nih, ya. Nih ada pertanyaannya sudah saya tampilkan. Silakan Kak Herman, open mic. Ini menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 atau item nomor 1 saja, Budin? 1 sampai 6 dong, kan berbagi. Atau separuh boleh, 1 sampai 3. Nanti bisa ngasih kesempatan kakak yang lain untuk bisa menjawab tuh, berbagi open mic nomor 4 sampai nomor 6. Silakan. Nomor 1 sampai nomor 3 dulu, Budin ya. Pak Herman, suwene. Tenang Kak Yevi, aman. Silakan Kak Herman. Soalnya yang di layar itu kecil ini soalnya. Baik, untuk nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 dan sampai 1.3. Kapan saya biasanya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Untuk jawaban nomor 1, setelah saya mempelajari modul ini dan memahami, saya mulai menuliskan refleksi saya berkaitan dengan apa yang saya pahami untuk perubahan saya lebih baik ke depan dalam melakukan tindakan baik pembelajaran maupun bersikap di sekolah. Kapan saya biasanya menulis refleksi? Mungkin saya mulai dari melakukan tindakan proses pembelajaran terhadap peserta didik saya. Peserta ini rekan sejawat untuk memonitoring apa yang menjadi kekurangan saya. Apa saja yang ditulis berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Itu yang item 1. Berikutnya yang item 2, pertanyaan 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Perasaan saya selama saya menulis refleksi semakin terbuka dengan pemahaman baru ini, dengan ilmu baru ini, sehingga saya merasa jauh lebih baik dari yang dulu. Artinya selama ini yang saya lakukan banyak kekurangan dan akan saya perbaiki ke depannya setelah saya memahami ilmu yang baru ini. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis? Yang muncul di pikiran saya yaitu tentang perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya dengan pemahaman baru ini. Jadi mungkin dalam ke depan melakukan penyajian proses pembelajaran kepada peserta didik agar lebih baik lagi, seperti itu, Budin. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang jadi tantangan? Yaitu menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi ini terkait dengan perubahan sikap saya terhadap penyajian proses pembelajaran kepada peserta didik yang selama ini yang saya lakukan yaitu banyak kekurangan, itu yang menjadi lebih baik. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan? Menjadi tantangan bagi saya yaitu dalam menyiapkan penyajian proses pembelajaran kepada peserta didik mungkin banyak tantangan mulai dari sarprasnya,
yang ada hubungannya dengan base asset thinkingnya, ruang lingkupnya, dukungannya dari pihak-pihak terkait di lembaga saya. Mungkin itu Budin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Herman. Ternyata berefleksi itu juga ada manfaatnya nih menurut Kak Herman gitu ya. Tahu apa yang masih kurang, apa yang masih perlu diperbaiki. Dan ternyata kalau menurut Kak Herman, refleksi itu membantu Kak Herman gitu ya. Padahal baru 3 kali pertemuan nih, sebenarnya 3 modul gitu kan. Ternyata sudah merasakan manfaatnya. Oke, next. Boleh silakan dari kakak-kakak untuk berbagi deh refleksinya, hasil tulisannya dengan menjawab 3 pertanyaan terakhir, yang nomor 4, 5, dan nomor 6. Silahkan. Tanpa saya minta deh, tanpa saya tunjuk, maksud saya seperti itu. Silakan kakak-kakak, boleh. Ada enggak? Atau saya bagikan yang lainnya deh ini. Kak, kita hanya 45 menit ini, Kak. Oke. Bentar, ini ada Kak Wahyu ya. Ada Kak Wahyu, ada Kak Yeni. Oke. Kak, apakah share screen saya sudah terlihat? Berikan jempolnya dong. Sudah. Oke, baik. Itu tandanya terkoneksi dengan saya. Baik Kak, izin saya putarkan spinnya ya. Besok kita main capit-capitnya. Siapa yang akan open mic ini? Oke, Kak Harman tadi masih di jalan. Arisannya keluar Kak Harman ini sebenarnya. Hanya saja Kak Harman belum bisa open mic. Kita putar lagi ya Kak ya. Sabar. Siapa ini? Iya. Kak Muin, dapat arisan Kak Muin. Giliran open mic ini. Senior kebagian senior. Ayo Kak Muin, silakan. Open mic Kak Muin. Mari ngono sampean Pak Herman. Sebentar. Kok aku maneh iku lho, aku wis mari kok aku maneh. Oke, Kak Muin. Kak Muin aman di depan? Ya. Guys, oke silahkan Kak Muin. Pertanyaan nomor yang nomor 4, jawabannya nomor 4 ini tadi pertanyaannya Pak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Rubriknya ya tetap seperti apa itu ya? Yang tulisan itu saja, tidak ada rubriknya. Tulisan tentang apa yang perlu, yang penting saya tulis ya itu. Oke. Yang kira-kira yang perlu saya benahi itu apa, itu akan saya tulis ya, ini yang pernah saya lakukan itu saya tulis seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 5 harus sesuai ya. Yang nomor 5 tadi pertanyaannya apa? Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah ini kalau kemarin seperti apa frame-nya siapa itu? Gibbs. Lupa itu ada 2 frame. Gibbs, framework. Ya. Punya Gibbs atau Borton? Ya itu Borton sama Gibbs itu. Nah itu yang benar kan seperti itu. Cuma saya belum pernah melakukan yang seperti itu. Hanya kemarin itu ada tugas itu saya tulis seperti itu. Terus kemudian yang ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Ya, kita harus selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Dan biasa untuk mengetahui kita bisa berubah, kita harus yang dilakukan itu, yang sudah dilakukan, yang bagaimana kemudian apa yang perlu dirubah. Nah, itu biasanya kalau ingin mendapatkan bantuan ya dibantu oleh teman sejawat. Kalau di sekolah ini, kebetulan di sekolah saya itu ada 3 guru olahraga, itu bisa bertukar pikiran dengan Bu Sumaina atau Pak Johan Ardianca itu. Ya, jadi itu aja jawaban dari saya, Bu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Muin, luar biasa gitu ya. Walaupun baru tahu framework untuk berefleksi itu ada punya Borton maupun yang Gibbs dan berusaha untuk berefleksi. Apapun yang dilakukan berusaha untuk mencoba dulu, itu sudah menjadi nilai plus dari saya. Berikan jempolnya dong untuk Kak Muin dan untuk kita semua yang mau membuka diri dengan jujur berefleksi. Apa yang sudah saya lakukan, pencapaian apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan evaluasinya bagaimana. Oke, itulah fungsi dari refleksi kakak-kakak hebat nih. Lanjut, sebenarnya ketika kakak-kakak berefleksi akan semakin tajam mengetahui hasil evaluasinya, apa yang perlu diperbaiki dan apa pencapaiannya, itu dengan cara satu Kak, sering melakukannya. Ada peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa menulis pasti semakin tajam itu tulisannya. Gitu. Ya, jadi sering dilakukan, sering mencoba untuk berefleksi. Oh, tadi pembelajaran saya dengan murid saya bagaimana ya? Refleksi saya ambil dari yang disampaikan Kak Muin. Betul, refleksi itu tidak hanya dengan melibatkan murid saja, tapi dengan melibatkan rekan sejawat, kemudian pimpinan lembaga, ataupun justru pihak lain yang bisa kita kolaborasikan dalam berefleksi. Gitu. Jadi ada 3 ketika berefleksi, bisa dengan murid, bisa dengan guru atau rekan sejawat, atau pimpinan lembaganya, kepala sekolah itu bisa, serta pihak lain yang bisa memberikan masukan atau evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Itu ya, luar biasa Kak Muin, ternyata tanpa disadari sudah melakukan refleksi walaupun hanya sekedar tidak hanya menulis Kak, berbicara secara langsung. Itu juga termasuk refleksi. Hanya saja mungkin lebih baik lagi ketika kita sudah berbicara, berbagi, oh ternyata saya kurangnya ini, perbaikannya seperti ini. Lebih baik ditulis supaya tidak lupa. Poin-poinnya itu apa? Gitu. Ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan kakak-kakak hebat. Ini tadi kita sudah berbagi. Nah, ini kakak-kakak. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak telah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi mungkin yang tadinya suka dengan model refleksi 4C bisa berganti dengan 4F atau dengan frame yang lain, boleh dengan 6 topik. Dan saya lihat dari apa yang sudah dituliskan oleh kakak-kakak luar biasa, macam-macam. Ada pilihannya di LMS, sebenarnya bisa menggunakan salah satu frameworknya. Ternyata kakak-kakak buat 2. Ada yang pakai topi, ada yang dengan 4F, 4C gitu kan. Itu diunggah dua-duanya, luar biasa keren. Pertahankan kakak-kakak hebat untuk jadi individu yang reflektif ya. Kakak-kakak hebat, baik deh. Di tahapan belajar kita selanjutnya ini Kak, mohon izin saya sampaikan adalah kita akan bertemu di tatap maya modul 1.4 terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK di tanggal 24 September 2024 dengan agenda kita cukup panjang, nggak lama, 3 JP Kak. Aduh, nanti 3 JP ngapain aja ya. Oleh karenanya di 3 JP itu nanti ada tahapan kakak-kakak akan berkelompok, bekerja sama dalam kelompok di bornya masing-masing, mempersiapkan presentasi, kemudian memberikan umpan balik gitu kan. Ada beberapa pertanyaan atau studi kasus yang harus kakak-kakak analisis bersama di kelompoknya masing-masing. Kakak-kakak bisa mengeksplor di LMS, bisa apa namanya dibuka-buka itu LMS-nya lagi, ditinggalkan jejaknya. Dan saya berpesan Kak, ketika ada halaman 1, 2 dan seterusnya itu dibuka semua.
mungkin kakak-kakak tidak bisa berlanjut ke modul berikutnya kalau ada yang terlewatkan. Itu. Oke, dan bagi kakak-kakak yang sudah mengunggah refleksi 1.3 D3, saya sampaikan terima kasih. Dan bagi yang belum, mohon untuk segera diskusi supaya tidak menumpuk, Kak. Sedikit lagi, Kak. Modul 1 kita selesai. Kak Dini, apakah tugas saya sudah lengkap, nggih? Kalau Kak Herman sudah. Oke, nanti saya japri deh siapa saja yang ini masih butuh untuk melengkapi tugas-tugas. Oke, semangat kakak-kakak hebat. Nanti kita bulan depan ada tatap muka kok. Selama 6 hari kita nanti ngapain aja, banyak Kak yang kita lakukan. Antara lain yang sudah kita lakukan di modul 1.3 kemarin. Praktik pembelajaran yang student center learning itu sebenarnya. Di materi kebugaran jasmani, ya kan? Nanti ada prakteknya. Kemudian ada praktik tentang SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model. Apa itu SEM? Mungkin kakak-kakak kemarin pada saat ikut PKB PJOK yang di Sidoarjo, yang kabupaten, itu sempat diulik sedikit. Itu tentang SEM, Sport Education Model. Gitu, ya. Baik, kakak-kakak hebat. Tibalah kita di ujung sesi tanpa terasa lebih dari 45 menit mungkin kita bersama di sini di tatap maya. Silahkan kakak-kakak hebat. Saya mohon izin sampaikan deh refleksinya apa yang sudah didapat oleh kakak-kakak hari ini dan apa yang kakak-kakak rasakan dengan hektiknya di minggu ini, dengan kegiatan yang cukup padat oleh kakak-kakak di lembaga kakak-kakak hari ini. Silahkan sampaikan apa yang kakak-kakak rasakan dan apa yang kakak peroleh di pertemuan hari ini terutama. Silahkan, open mic. Tuh kan, kalau disuruh open mic mesti diem. Silakan. Oh boleh deh Kak Mus, Kak Mustafa. Saya lama nih nggak dengar suaranya Kak Mustafa ini. Nggih, wonten apa Bu Guru? Boleh. Iku Bu Guru, sontek. Oke, nggak apa-apa. Mumpung Kak Mus sudah open mic ini, sudah on cam juga. Kak Mus boleh disampaikan apa yang Kak Mus rasakan di pertemuan hari ini, terutama di pertemuan 1.1 nih. Refleksi untuk paradigma guru PJOK. Ya. Ini ada di oro-oro ini. Oro-oro. Kak Mus, aduh terputus lagi sepertinya ini. Sinyal saya atau sinyalnya Kak Mus ini? Nge-lag deh, oke nggak apa-apa. Silahkan boleh deh satu orang sampaikan apa yang sudah diperoleh dan apa yang dirasakan hari ini. Sukanya gitu. Suruh nulis cepet, suruh bicara cepet juga diemnya. Identik sekali dengan guru PJOK ya. Iya, pembelajaran ini sangat menyenangkan. Hasilnya juga. Bapak Herman, oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Mus. Walaupun dengan terbata-bata karena sepertinya sinyal di Kak Mus itu cukup terkendala, jadi putus-putus suaranya gitu ya. Yang saya tangkap hari ini bahwa ternyata Kak Mus merasakan ada hal yang berbeda gitu kan. Dengan adanya refleksi, kemudian dengan pembawaannya, mungkin dari saya maupun dari teman-teman ketika memberikan tanggapan. Gitu. Ya, oke baik, mohon izin untuk kakak-kakak yang hebat, open cam semuanya, on cam. Sebelum kita mengakhiri aktivitas hari ini, mohon izin untuk tangkap layar. Yuk, Kak Mus bisa on cam? Kak Langgeng itu masih dengan kacamata hitamnya.
Sepertinya ini di kapal ini ya. Oke, mohon Siap, izin saya Bro. tangkap layar ya. 1. Pengarah gaya, Kak Yevi pengarah gaya silahkan. Gayanya seperti apa? Ayo Kak Yevi. Gayanya Gimana? bagaimana? Bebas saya. Iya, pengarah gaya, silahkan. Saya ngambil Oh. gambar. Jadi satu Menghitung gaya. gitu. Boleh silahkan. Ya. Itu Kak Dimas hitungan aja, Kak cepat. Dimas. Kak Dimas sahabat ratap. Arahkan gaya. Gayanya biasanya kayak gimana? Ayo. Ayo Kak Dimas, gimana Kak Dimas? Kelompok 6. Oh, kelompok Oh, 6. gini. Oke, Gini, kayak gini. 6 dan jempol itu sama gitu ya. Salam pramuka Oke. Kak Herman ini. Ya, oke. Siap. Gaya. Saya tangkap layar. 3, 2, 1. Pose yang kedua, silahkan. Meluncur, Kacamata, meluncur. requestnya saya. Dari Pak Mus. Kacamata, saya lihat Kak Langge. Kacamata ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Terakhir, boleh dengan gaya bebas weekend ini loh. Meluncur, itu katanya. Meluncur. Request Andalan, loh pengarah Kak gaya Mus. Kak Dimas. Siap. Meluncur, hah. Meluncur. Siap. Meluncur ke atas. 3, 2, 1. Sip. Oke, baik kakak-kakak hebat. Terima kasih untuk pertemuan kita yang cukup singkat ini selama 1 JP atau 65 menit. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di tanggal 24 September. Insya Allah dengan jam yang sama ya. Sempatkan diri untuk menyelesaikan tugas. Pesan saya 1, jangan lupa bahagia. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelum saya closing dengan salam, pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan Kak Johan Ardian. Silakan pimpin doa. Wah, langsung Kak Langgeng begini nih tangannya. Maka pendidikan. Oke, silakan Kak Johar. Oke, maaf Bu, ini tadi lagi di dalam rapat dinas. Saya keluar ini. Oke, aman. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberi manfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alamin, Terima kasih. Amin. Alamin, terima kasih. Untuk orang itu biasanya benar keren. Luar biasa. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Izin live Kak. Ya. Maria. Halo. Iya Kak Yuda, ada yang mau disampaikan? Maaf ya Budin ya. Terlambat apa-apa. ini tadi. Ada penilaian adipura di sekolah. Di sekolah ya. Oke, Mohon maaf, aman mohon Kak. maaf. Aman, Oke. biar dua-duanya bisa jalan. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh iya Kak Yuda, mungkin bisa ngisi menjawab refleksi yang 6 pertanyaan pemandu di link yang saya bagikan. Apakah bisa diakses di room chat? Ada nggak Kak? Bentar. Oke, tertumpuk seperti Nggak ada. saya kirimkan ulang Kak. Sebentar. Nggih. Oke, itu Kak. Kak Yuda nanti jawab di slide 6, pertanyaannya ada di slide 5. Oke.